Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bersedia hadir untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 pada kegiatan calon guru penggerak. Ya, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada kita semua atas kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Bismillah, Basmalah untuk kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan dari rekan kita, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, spesial buat Pak Rajab sebagai peserta guru penggerak untuk sekolah kita. Jadi melalui kesempatan ini, saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rajab yang telah memberikan atau melakukan suatu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga nanti ke depan kegiatan ini bisa kita laksanakan, dan saya harap kepada teman-teman juga bisa mengikuti langkah Pak Rajab untuk mengikuti guru penggerak ke depan. Melalui kesempatan ini juga saya harapkan kegiatan ini teman-teman supaya terjadi interaksi yang baik untuk kegiatan kita, supaya diseminasi budaya positif ini ya berjalan baik untuk kali ini, supaya bisa jadi mungkin ke depan teman-teman bisa mengalami itu juga. Ya, kita ini kan program guru penggerak ini kan tinggal antrian ya kayak Pak Rajab. Jadi itu yang saya harapkan. Saya atas nama sekolah menginginkan kegiatan ini berjalan baik. Bapak Ibu merespon dengan baik juga. Kalau perlu terjadi interaksi yang bagus tentang apa itu diseminasi budaya positif. Ya, saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama sekolah mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kita bisa kembangkan ke depan. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan bimbingannya serta motivasinya pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mensosialisasikan tentang budaya positif. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Ya, hanya mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang selama ini sudah kita lakukan, perlu kita perbaiki atau perlu kita pahami bahwa ada beberapa budaya positif di sekolah atau di kelas yang
ketika kita lakukan ternyata tidak seperti itu alurnya. Baik Bapak Ibu semua, ya sebelumnya kita senyum dulu selama 30 detik ya untuk kegiatan kita supaya kita semua dalam keadaan gembira. 30 detik ya. Iya, tidak apa-apa. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, kita adakan dulu kesepakatan pada forum diseminasi ini ya. Apa-apa saja yang ingin kita sepakati pada kegiatan ini. Jadi ini adalah rangkaian ketika kita masuk di dalam kelas itu ada istilahnya kesepakatan kelas ya. Selama ini mungkin sudah kita lakukan, tetapi mungkin yang sebelumnya kita lakukan namanya peraturan kelas ya. Nah, ternyata setelah saya mengikuti calon guru penggerak itu kita bahasakan kesepakatan. Nah, karena kalau peraturan berarti dibuat oleh satu orang. Nah, sementara kalau kesepakatan itu terjadi diskusi dulu baru muncul kesepakatan itu. Ya, jadi pada hari ini kita buat kesepakatan bersama apa-apa saja. Ya, saya sudah coba membuatnya menghargai siapapun. Ya, bagaimana Bapak Ibu boleh? Ya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, kira-kira apa lagi masukannya? Silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin apa lagi yang perlu ditambahkan di sini? Sesuai. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Nah, Materi berjalan. tidak boleh ribut. Ya. Ada lagi mungkin tambahan dari Kesempatan bertanya. memberikan, Kesempatan bertanya. ya memberikan kesempatan bertanya. Ya, pada kesempatan ini ya, kegiatan kita hari ini belum di kelas. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Izin ketika ingin meninggalkan ruangan. Iya, meminta izin ketika ingin meninggalkan ruangan ya. Mungkin sudah cukup atau ditambah lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Masri. Saya lihat tadi angkat tangan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan ruangan ya. Iya. Jaga kebersihan ruangan. Ya, saya kira cukup ya. Jadi kesepakatan kita hari ini yaitu menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak boleh ribut, kemudian memberikan kesempatan bertanya, meminta izin jika ingin meninggalkan ruangan, dan menjaga kebersihan ruangan. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjut materi kita berikutnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang menjelaskan dulu atau tahu apa itu budaya? Silakan Pak Masri. Ya, silakan.
Silakan tadi angkat tangan. Ya, budaya itu adalah berasal dari kebiasaan ya. Ya, kebiasaan, kemudian kebiasaan itu sudah menjadi continue atau dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi disebut budaya. Dan kita masuk ke budaya positif. Saya kira budaya positif ini sudah sering kita lakukan. Kemudian pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mau kita bahas, yaitu disiplin positif ini ya, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, keyakinan sekolah seperti yang kita bahas pertama tadi ya, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi ya. Mungkin ini yang baru buat Bapak Ibu ya. Saya juga waktu ikut guru penggerak ini kata-kata baru. Kemudian segitiga restitusi, mungkin yang Bapak guru BK pernah mendapat di bangku kuliah ini ya. Jadi sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, sebentar kita bahas semua. Kita mulai dulu dari disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif pada murid, yaitu murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kita menyebut kalau di SMA siswa ya. Kalau dulu di SD murid, tetapi sekarang kita sebaiknya semuanya menyebut kata murid ya, karena siswa itu diambil dari bahasa yang lebih tinggi. Sementara kalau murid dan guru itu berarti ada jarak ya, bahwa murid itu ya seperti kita nonton di TV-TV. Murid itu biasanya dekat dengan gurunya, bertanggung jawab kepada gurunya, kemudian taat pada gurunya. Ya, berikut ada 6 karakter dalam profil Pancasila. Sekira ini sudah biasa kita ketahui. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itulah tujuan dari kurikulum Merdeka ya, di mana 6 karakter ini bisa ada pada seorang murid, sehingga kita di kurikulum Merdeka sudah menggunakan istilah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Ya, dimaksudkan adalah siswa itu bisa mandiri. Bagaimana kira-kira profil siswa yang mandiri? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, Pak Rustan, silakan. Ya. Dia harus bisa mengerjakan tugasnya secara sendiri, secara mandiri, tanpa istilahnya mengharapkan bantuan dari temannya. Iya. Itu salah satu contohnya. Iya, itu salah satu contohnya ya. Bahkan kita guru juga itu ada istilahnya nilai guru. Nilai guru salah satunya adalah mandiri.
bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita secara mandiri. Ya, misalnya kita guru mengikuti webinar, itu kan mandiri ya. Nah, kemudian kita belajar dari YouTube, itu termasuk mandiri. Yang berikut berkebinekaan global ya, artinya bisa apa ini berkebinekaan global? Bisa beda karakter, kita beda kebersamaan. Iya, terima kasih Pak atas. Jadi ya tepuk tangan dulu buat beliau ya. Kemudian gotong royong, ya ini sudah pasti ada ya, gotong royong. Kemudian kreatif dengan mandiri apa kira-kira bedanya? Bapak Ibu? Iya, silakan Pak. Iya. Ada ide yang Disampaikan. Kalau mandiri Pak? mandiri itu kayaknya berbentuk perbuatan. Oh, mandiri berbentuk perbuatan. Kalau kreatif? Ada ide. Ide, ya. Oh, luar biasa Bapak. Jadi, ya kreatif seperti itu ya. Kreatif itu mungkin seperti ini, ya. Kreatif ketika melihat sesuatu itu dia berpikir dulu ini mau diapain, ya. Tapi ada istilah di TikTok dengan di YouTube, terlalu banyak motivasi tapi tidak ada action. Nah, ada itu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh anak muda sekarang. Terlalu banyak ide tapi tidak ada action. Kemudian yang terakhir bernalar kritis. Ya, bernalar kritis bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Artinya dia, silakan Pak. Mungkin berpikir kritis tapi dengan memperhatikan norma-norma yang ada. Iya, berpikir kritis tetapi tetap menerapkan norma-norma yang berlaku. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini baru juga saya dapatkan di kegiatan calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan. Ya, ini dia ya. Ketika manusia berperilaku, ya, sorry salah ketik ya. Ketika manusia berperilaku itu ada 3 motivasinya ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini juga berlaku pada siswa di kelas. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di kelas biasanya ada siswa yang mungkin karena kita nanti ketika kita mengatakan kalau ada yang bisa jawab, saya kasih ini, saya berikan ini, maka dia akan menjawab. Tapi ketika kita tidak memberikan imbalan, dia tidak menjawab. Ada yang seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini dia sebenarnya siswa yang kita harapkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya artinya bahwa siswa itu bertanggung jawab pada perilaku atau keadaannya. Jadi 3 motivasi manusia ini biasanya kita temukan pada murid-murid kita di kelas ya. Jadi kita fokus ke kelas. Ya, kemudian kita masuk kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam kelas itu selalu kita melakukan pertama adalah membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Nah, di budaya positif ini kemarin kami dapatkan bahwa ternyata saya kemarin mengatakan
kesepakatan kelas ternyata diganti ya, jadi keyakinan. Kenapa harus diganti? Keyakinan kira-kira bukan peraturan atau bukan kesepakatan. Ada bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas atau yang umumnya kita buat di sekolah peraturan kelas, ya, itu biasanya ada kelas yang membeli di toko ya, ada di toko ada, atau mencetak di baleho, itu boleh. Tapi sebaiknya poin-poin kesepakatannya itu sudah didiskusikan dengan murid. Ya, jadi bukan guru yang membuat ya, tapi yang membuat adalah murid. Nah, ketika kita membuatnya, ya, maka kita gunakan kata-kata yang positif. Nah, tadi ketika kita mulai kegiatan ini, kita sudah membuat kesepakatan forum diseminasi ini. Nah, di sini tadi ada beberapa kata yang tidak sesuai. Kenapa? Ketika kita membuat kesepakatan kelas, maka bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif supaya kalimat itu mudah diingat dan bisa meyakinkan murid di kelas. Ya, contoh kata ini ya, tidak boleh ribut. Ya, ini belum positif ya. Karena ini masih, kalau tidak boleh ribut, kira-kira apa maksudnya? Atau ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan, kira-kira kata apa yang tepat untuk kalimat ini? Misalnya tidak boleh ribut. Menjaga kenyamanan. Iya, bagaimana Pak? Menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan. Iya, kira-kira begitu, ya. Menjaga kenyamanan kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya salah satu cara kita membuat kesepakatan kelas, yaitu menggunakan kalimat yang positif dan meyakinkan. Nah, contoh tadi kata jangan ribut. Kalau jangan ribut itu belum membuat siswa menjadi yakin ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, universal berarti umum. Seperti tadi Pak Latar sampaikan, kenyamanan di dalam. Ya, kalau nyaman berarti pasti kita tidak ribut, apalagi saling menghargai, ya seperti itu. Kemudian mudah diingat. Ya, ketika kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas ya, saya ambil dari ada dari sekolah lain teman. Nah, ini ya, boleh Bapak Ibu lihat. Nanti mungkin bisa kita praktekkan
di dalam kelas ya, keyakinan kelas ini. Nah, ini ada contohnya keyakinan kelas. Yang pertama, nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yaitu kita menggunakan kata-kata universal ya, atau kata-kata umum yang mudah diingat. Yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira Bapak Ibu apa maknanya ini? Dari kata-kata ini? Bergotong? Iya. Jadi makna dari keyakinan kelas ini bahwa di dalam kelas itu tidak hanya satu atau dua orang yang bertanggung ya, tetapi semuanya. Sehingga digunakan kata bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang berikut, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ya. Kalau kalimat negatifnya kira-kira bagaimana? Kalimat negatifnya tidak meletakkan barang sembarangan. Nah, kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif dan ada lebih universal dan mudah diingat, sehingga kita menggantinya menjadi menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ya, begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau masih bisa dirubah, mungkin nanti membuat kesepakatan dengan kelasnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif dan mudah diingat. Ya. Kenapa harus kalimat positif Bapak Ibu? Apa kira-kira pengaruhnya? Sehingga kesepakatan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, silakan Pak Mas. Mungkin bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Ya, kalau kita menggunakan bahasa positif, dia akan melahirkan budaya yang positif juga. Wah, begitu ya? Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Lataru ada tambahan? Dengan membiasakan hal positif, dimanapun di sekolah atau di masyarakat, jadi orang berbuat yang mesti baik dalam ucapan maupun tindakan. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sehingga kita sebaiknya menggunakan bahasa positif. Ya, seperti itu ya. Ya, sehingga kalau kita membuat kesepakatan kelas, jangan ada kata jangan atau tidak. Ya. Karena kalau mengatakan jangan atau tidak itu berarti melarang ya. Kalau dilarang berarti sudah keras ya. Atau kalau melarang itu dianggap bahasa yang tidak mudah dipahami. Kemudian yang berikut, tepat waktu dan aktif di kelas ya. Nah, ini dia ya. Kalau waktu saya juga belum mendapatkan pembahasan ini, saya membuat peraturan kelas itu bahasa yang saya gunakan jangan terlambat masuk ke kelas, kemudian tidak boleh ribut, tidak boleh dan sebagainya. Nah, ternyata kita dianjurkan bagaimana membuat kesepakatan kelas menggunakan bahasa-bahasa yang positif, yang universal dan yang mudah diingat. Ya, contohnya ini tadi ya, tepat waktu dan aktif di kelas. Walaupun kita bilang jangan terlambat, ya, tapi sudah ada kata tepat waktu, maka akan tertanam budaya positif. Kemudian berikut, saling peduli, menghargai dan membantu sesama.
Ya, ini salah satu kesepakatan kelas ya. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kita sudah membuat kata-kata yang membuat murid nanti di setiap kelas itu menjadi yakin dan tahu bahwa itu adalah hal yang positif. Contohnya seperti ini ya. Setiap anggota kelas perlu satu, belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Itu adalah keyakinan kelas yang didapatkan dari hasil tadi kesepakatan kelas. Dari hasil kesepakatan kelas yang di sebelah ini. Ini tadi, sehingga nanti muncul keyakinan kelas bahwa setiap anggota kelas itu akan belajar ya, karena tadi ada sudah disampaikan. Kemudian dia akan senang ya. Kenapa senang? Karena kelasnya tadi ada sarannya nyaman. Kemudian melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Kemudian saling menghargai. Kemudian merasa aman ya. Kemudian yang berikut, selalu bersikap positif. Ya, diharapkan dari kesepakatan kelas tadi itu muncul keyakinan kelas di mana siswa akan selalu bersikap positif, ya, selalu menjaga diri, menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain. Nah, berikutnya ya, kita lanjut, yaitu kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa perlu kita ketahui kebutuhan dasar manusia ini? Karena di kurikulum Merdeka kita itu diharapkan masuk ke kelas, ketika mengajar kita menggunakan kurikulum berdiferensiasi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, kurikulum Merdeka. Ya, ada mungkin yang bisa menjelaskan apa itu diferensiasi ketika kita masuk ke dalam kelas? Ya, baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit, yaitu di mana ketika kita masuk ke dalam kelas, kita harus mengetahui kebutuhan, minat, dan bakat dari seorang siswa. Sehingga ketika kita masuk, kita bisa menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, memang setelah dilaksanakan agak sulit. Misalnya contoh di dalam kelas ada 32 orang murid ya. Itu pasti berbeda kebutuhannya, berbeda kelebihannya, berbeda kekurangannya, berbeda latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Memang agak sulit kalau kita belum pernah mencobanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh dari sebuah pernyataan ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Nah, apa kebutuhan dasar mereka? Nah, ini dia. Kebutuhan dasar dari manusia adalah bertahan hidup. Ya. Sama dengan kita ya. Kita guru juga punya kebutuhan dasar. Salah satunya adalah bertahan hidup. Iya.
Karena kita datang kemari mengajar, salah satunya karena datang bertahan hidup ya, karena untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini yang sulit ya. Bagaimana Pak Masri? Ya, butuh kasih sayang. Ya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang kita sebagai guru harus pahami ketika masuk ke dalam kelas. Tadi bertahan hidup. Ya, mungkin ada siswa kita di dalam kelas yang mengantuk Pak ya? Ya, karena dia begadang karena bertahan hidup tadi ya, membantu orang tua. Itu termasuk kebutuhan manusia, sehingga kita diharapkan ketika masuk dalam kelas memahami itu. Ya. Nanti ada di pembahasan berikutnya bagaimana mengatasi murid yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya. Yang dimaksud dengan penguasaan adalah di mana murid itu di dalam kelas dia tidak tertekan. Ya, mungkin karena mungkin karena latar belakang ekonomi. Ya, sehingga ada biasa siswa yang merasa minder, tertekan. Nah, itu bagaimana kita ketika masuk dalam kelas sebagai seorang guru, bagaimana bisa memberikan motivasi sehingga dia tidak minder, tidak tertekan dan sebagainya. Nah, itu biasanya ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini biasanya ada beberapa murid yang memang ingin bebas sekali. Tetapi pada dasarnya kita di dalam kelas sebagai seorang guru tetap juga memberikan kebebasan, tetapi tadi diikat oleh keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, kebebasan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi mungkin Bapak Ibu wali kelas, mungkin kalau sudah belajar 6 bulan, ya, mungkin mengajak anak muridnya untuk rekreasi. Ya. Atau mungkin ketika masuk dalam kelas, ketika kita melihat keadaan kelas kurang nyaman, di kurikulum Merdeka kita dibebaskan untuk belajar di mana saja. Mungkin di dalam dia boring, ya mungkin boring memandangi foto presiden, karena di depan kan ada foto presiden ya. Dia boring, mungkin dirubah posisi kursinya, ya mungkin saling hadap-hadapan. Nah itu salah satu cara kita sebagai guru ketika mengajar supaya kebutuhan dasar kesenangan murid itu ada. Karena bayangkan kalau tiap hari selama 3 bulan mungkin kita mau lihat foto presiden terus. Ya mungkin kita bisa merubahnya ya, sekali-sekali melihat ke belakang semua. Mungkin diberikan motivasi Pak. Iya, silakan Pak. Iya, betul sekali. Iya. Nah itu hanya contoh tadi Pak. Contoh. Siapa tahu ada siswa yang mungkin karena posisi duduknya persis di misalnya ya. Nah, kemudian dia bisa dirubah mungkin jadi melingkar, bentuk U. Ya, mungkin karena dia melihat lawan jenisnya dia malah senang misalnya. Ya, walaupun sebenarnya itu tidak boleh ya. Tapi bagaimana kita membuat suasana kelas sehingga siswa itu kebutuhan dasarnya terutama di kesenangan itu bisa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, ini dia kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui sehingga ketika kita masuk dalam kelas, ya, kita kemudian bisa masuk atau mengontrol diri kita. Karena pembahasan berikut nanti ada seperti itu. Nah,
ada studi kasus seperti ini ya. Ibu Zulkarnain, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal. Nah, ini dia ya. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu tadi ya, bukan Ibu Ibu Zulaika ya. Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan ini? Ya, mungkin ada yang sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada yang bisa memberikan pendapat. Ya, jadi Tommy ini tiap hari ya memaksa atau meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Kemudian temannya melaporkan ke gurunya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Silakan Ibu Vera. Ya. Mungkin diadakan bimbingan khusus memanggilnya ke kantor. Memanggilnya ke kantor? Langsung kepada guru BK atau Ya, kemudian menyerahkan ke guru BK. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Masri silakan. Saya akan mentraktir Tommy. Waduh. Mentraktir Tommy, apa tepuk tangan dulu. Kira-kira apa alasan Bapak mentraktirnya? Kembali ke kebutuhan dasar, kesenangan dia. Mungkin yang makan siang mungkin tidak ada uangnya sehingga dia minta paksa sama temannya. Ya, mungkin dia mau makan siang tapi tidak punya uang. Akhirnya dia memaksa minta ke temannya. Atau mungkin ibu yang lain? Silakan Pak Alatan. Kalau wali kelas atau guru BK biasanya ada seperti ini, kita lihat bagaimana latar belakang PDP dulu. Kenapa sampai melakukan ini? Iya. Mungkin dengan orang tuanya juga, orang sekolah begini, datang demikian. Karena biasanya saya sendiri pertama jadi guru, setelah saya ingatnya salah saya mendidik. Iya Pak, iya. Jadi pada dasarnya tadi ada namanya manusia bertahan hidup. Iya. Jadi memang harus kita tahu di keluarganya bagaimana dia ini. Kenapa dia begini? Apa memang di sana juga ada pemaksaan begini? Biasanya siswa itu kan berangkat dari keluarga. Iya. Jadi memang harus kita teliti. Nah, jangan langsung juga kita traktir karena ada kata mandiri. Traktir ya. Ada mandiri ya, ya. Karena ini mugani juga, apalagi ada program makanan tambahan lagi. Wah. Luar biasa. Jadi ada pemakan Pak. Iya. Bahwa dia ini supaya jangan begini dan kita berikan pemahaman bahwa yang begini itu tidak benar. Iya. Dan mengganggu kenyamanan. Tapi jangan juga kita kayak memaksa dia, kaki dia. Iya. Kita bikin senang dia. Iya. Saya lihat anak-anak nakal ini kalau dibikin senang malah dia senang. Dia tidak mau apa bermasalah dengan kita. Iya. Tapi kalau kita tekan, dia juga mau memberontak. Iya. Apalagi anak SMA memang sensitif. Jadi kalau seperti ini kita pahamkan pasti dia sadar pelan-pelan. Untuk tidak Dan meminta. setelah jadi alumni mudah-mudahan tidak berhasil biasanya merasa seperti ini yang begini. Iya. Saya alami. Iya. Walaupun dia berharga, kalau sudah jadi orang yang bisa memimpin berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dia tidak lupakan kita, selalu dia panggil Pak Guru, kendati kita sudah musuh. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak. Luar biasa ya. Jadi Tommy tadi ini melakukannya karena kebutuhan dasarnya ya. Bisa karena bertahan hidup, bisa juga karena kasih sayang. Ya, bisa juga karena kesenangan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dia alasan Tommy yang pertama ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, sehingga tadi Tommy memaksa. Ya, mungkin orang tuanya seperti kita ini ya. Biasa harus pagi-pagi sudah berangkat, akhirnya tidak dibawakan bekal. Ya, atau bahasa kasarnya kita tidak memberi uang jajan ya. Sehingga sampai di sekolah, itu alasan pertama ya. Kemudian alasan kedua, nah ini dia. Karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ini tadi ya.
karena butuh kasih sayang, butuh merasa diterima. Jadi alasannya bisa banyak. Tadi bertahan hidup boleh, kemudian bisa jadi dia ingin diperhatikan. Karena anak-anak itu biasa, murid-murid ya, ada yang mengganggu temannya karena ingin diperhatikan. Mungkin di rumah jarang diperhatikan. Ya, kira-kira begitu. Ya, ketika kita lanjut, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ya, memang ada beberapa murid yang seperti itu ya, terutama di sekolah biasa. Kita yang sebagai guru laki-laki, ada beberapa murid perempuan yang bermanja-manja ke guru laki-laki. Ya, mungkin karena itu tadi kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin di rumah jarang ketemu orang tuanya, mungkin karena sibuk. Ya, begitu pulang ke rumah, bapaknya masuk kerja, mau berangkat sekolah, bapaknya baru pulang. Akhirnya tidak pernah bertemu orang tuanya. Akhirnya dia di sekolah mengganggu temannya tadi. Itu alasan kedua. Nah, ini alasan ketiga ya. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Karena ingin dibilang jago di kelasnya. Itu tadi ya alasannya. Ada begitu ya? Ada murid yang seperti itu. Pokoknya di kelas ada yang bagus-bagus, sini dulu, saya dulu. Kira-kira begitu. Kemudian alasan keempat. Ini yang agak lucu ya. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Ya, ini tadi ya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya. Jadi tadi alasannya sudah ada keempat ya. Mungkin dia bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya ya. Mungkin telur dadar terus. Ya, sementara di sebelahnya ada pakai sosis, pakai nugget. Akhirnya dia mengambil paksa. Ada memang murid seperti itu ya. Ada murid, bahkan ada yang karena ingin tadi yang nomor ini, alasan ketiga, ada yang biasa dia nekat mencurinya. Ada seperti itu ya. Makanya biasa di kelas kita ada laporan, ada siswa yang kehilangan pulpen lah, kehilangan buku. Nah, ini dia, karena tadi kebutuhan dasar dari murid atau manusia itu. Nah, yang kelima alasannya adalah karena yang melakukan karena iseng saja. Dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ya, karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Iya. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ini yang berbahaya ya. Biasa ada siswa yang iseng karena kalau ada temannya yang menangis senang dia. Ada seperti itu ya. Mungkin Pak Ustadz pernah dapatkan kasus seperti ini. Mungkin boleh diceritakan Pak. Iya. Nah, ini kan bisa terjadi di kelas 3 kemarin, lamanya di kelas IPS ya, kalau tidak salah. Iya. Nah, itu ada seorang siswa di situ. Memang agak senang kalau melihat teman itu sedih. Sedih ya? Karena dia setiap tahun ke tahun itu, dari kelas 2 kemarin itu sampai kelas 3 sekarang bahkan bisa terjadi. Iya. Itu ya, dia senang lihat ekspresi teman-temannya itu yang dia bully, senang dia. Ya, jadi itu masuk di kebutuhan dasar kesenangan ya. Jadi ternyata memang kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini
itu sering kita temukan di dalam kelas ya, terutama di murid-murid kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia pembahasan yang agak menarik ya, yaitu posisi kontrol restitusi. Sebenarnya sudah kita lakukan di kelas, di sekolah ya, tapi setelah saya ikut kegiatan calon guru penggerak ini, ada beberapa hal yang pernah saya lakukan dan memang ternyata di kegiatan ini itu tidak bagus atau tidak tepat. Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Nah, untuk guru ya, yang pertama guru sebagai penghukum. Nah, ini dia. Pak, saya juga pernah berada di posisi ini ya. Nah, waktu itu, bukan waktu itu, bahkan masih ada. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajerial. Nah, diharapkan kita sebagai guru minimal berada di nomor 3, 4, atau 5. Tidak berada di posisi nomor 1 atau 2. Walaupun mungkin pada saat kita lakukan, karena itu tadi kita tidak mengontrol diri kita ya. Nah, mungkin tadi kebutuhan dasar yang 5 itu pada diri kita sendiri tidak iya, akhirnya kita melakukan itu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, saya perbesar sedikit, kelihatan sudah? Boleh? Ya, yang pertama guru sebagai penghukum. Apa perbuatannya? Yaitu menghardik. Menghardik itu bagaimana Bapak Ibu? Membentak ya? Ya. Jadi apakah kita pernah masuk di posisi itu? Kalau saya sendiri pernah ya. Nah, Saya juga pernah kalau masih baru memang. Iya. Kemudian menunjuk. Nah, pernah juga ya. Kemudian menyakiti. Mungkin kita merasa tidak menyakiti, tapi mungkin tadi ya, karena ada 5 kebutuhan dasarnya ini, ada mungkin yang Kenyamanannya. yang tidak terpenuhi, akhirnya dia merasa tersakiti. Kemudian menyindir. Nah, ini ya. Kemudian kata-kata guru yang pernah atau biasa dikeluarkan ketika guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi biasanya kita memberikan ancaman ya. Nah, ancaman. Nah, diharapkan saya sendiri dan kita semua untuk tidak berada di posisi ini, ya. Kemudian berikut, apa hasilnya? Nah, hasilnya murid itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Ya, jadi dia memberontak. Itu sudah diteliti dan hukumnya seperti itu. Ketika kita menghardiknya, ya walaupun mungkin dia tidak berontak secara fisik, tapi mungkin ada hal-hal yang dia lakukan. Kemudian yang berikut kaitannya dengan kualitas ya. Itu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian nanti murid akan berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikut, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang pertama, biasanya guru berbuat menceramahi dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Kemudian ibu kecewa karena kamu begini. Nah, kemudian The break time will be ended in 5 minutes. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit.
The break time will be ended in 5 minutes. Ya, kemudian guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres dan sebagainya. Nah, itu adalah nanti siswa akan merasa bersalah, ya, karena adanya pernyataan seperti ini. Kemudian berikutnya, pada saat kita kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, maka biasanya murid akan meminta maaf, ya. Kemudian yang berikut, posisi kita guru sebagai teman. Yang pertama adalah guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya, artinya kita tidak menghardik, tidak menyindir, menyakiti dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang sebaiknya kita gunakan adalah, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu begini. Nah, kemudian kalau kita sering melakukan seperti itu, maka siswa ini atau murid ini akan merasa ketergantungan. Ya. Kemudian berikut, murid akan meletakkan guru itu sebagai orang yang penting di dunia yang berkualitas. Ya, jadi diharapkan kita berada di posisi yang ini. Ya. Nah, kemudian yang berikut, sebagai pemantau, ya, di mana guru berbuat menghitung atau mengukur. Yang dimaksud menghitung adalah di mana kita mencari tahu dulu, ya, apa yang dilakukan oleh siswa, seperti yang terjadi pada Tommy tadi, ya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Karena tadi ada 5, semuanya bisa jadi ada salah satunya atau 2. Kemudian pada pemantau, guru akan berkata apa peraturannya. Nah, hasilnya nanti murid itu bisa menyesuaikan diri dan bisa murid bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid akan meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, jadi di pemantau ini biasanya murid itu akan melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Kemudian yang terakhir, posisi guru yaitu sebagai manajer. Nah, yaitu yang pertama tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi ini yang diharapkan pada diri kita semua, ya. Ketika ada siswa yang bermasalah di kelas, maka kita ajukan dulu beberapa pertanyaan. Pertanyaannya pun tidak boleh yang langsung negatif, tapi bagaimana membuat dia positif dan yakin. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan. Kemudian yang berikut, menguatkan pribadinya. Dan yang berikut, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan nanti murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi yang diharapkan ada pada diri kita, yaitu sebagai seorang manajer tadi, ya, yang sudah kita bahas. Nah, ini dia
di mana sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Each manager began the bit lesson. Contoh seperti ini ya, misalnya ada seorang siswa memecahkan kaca jendela dan kemudian kita panggil. Kira-kira pertanyaan apa yang paling baik untuk kita ajukan kepada murid tersebut jika kita berada di posisi manajer, bukan di posisi penghukum. Kalau penghukum kan kita langsung marah-marah ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Misalnya ada siswa memecahkan kaca jendela ya, mudah-mudahan tidak ada, hanya contoh saja. Kira-kira kata-kata apa yang pertama kita ajukan kepada murid tersebut? Silakan Pak Masri. Kira-kira kata-kata apa? Atau Pak Lataru bisa memberikan? Ada siswa memecahkan kaca, kemudian kita panggil. Nah, kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai pemberi penghukum. Kalau penghukum kan kita langsung marah-marah ya. Mungkin yang pertama kita tanyakan bagaimana peristiwanya. Ya, bagaimana kronologinya ya. Iya. Baik-baik, sudah merasa nyaman, sudah tenang, kita tanya bagaimana peristiwanya. Iya. Jelas dari peristiwa itu kita bisa berikan masukan bagaimana begitu. Iya. Memang melakukan kesalahan. Iya. Jadi kalau itu memang peristiwa yang karena dia kerja atau dia apa ya, saya kira paling kita ingatkan hati-hati. Iya, dan di sana itu barang yang berbahaya kan. Dan yang terakhir ada ini Pak ya, menemukan solusi. Nah, solusi dari apa yang telah dia lakukan. Misalnya tadi memecahkan kaca. Kira-kira tadi Pak Lataru sudah sampaikan, kita tanya dulu kronologinya bagaimana. Setelah itu baru kita bagaimana berusaha menemukan solusinya. Ya, misalnya solusinya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Misalnya siswanya harga kaca misalnya 50.000. Nah, kemudian kalau dia mau bertanggung jawab maka dia harus menggantinya mungkin 30.000. Nah, nanti mungkin sekolah yang Tapi 20.000. kalau menurut saya Pak, kalau seandainya kita suruh melapar kemudian jatuh, saya kira dia tidak harus mengganti. Oh ya, itu tadi karena kita harus tahu dulu kronologinya. Ya, kalau misalnya sedang lap kaca, ya tiba-tiba Kak jatuh. Tapi kalau misalnya main bola ini Pak, Main bola, ya mungkin main bolanya juga kita lihat. Mungkin jangan sampai karena olahraga dan memang Iya, iya. Iya. Ya, jadi kita batas kayak SMP ya itu sudah bisa tembus bola. Jadi kesalahan kita juga kalau bisa itu. Sementara main bolanya di karena hati. iya, terima kasih Pak. Ya, ya, kemudian Bapak Ibu kita lanjut pada segitiga restitusi. Ya, ini pun baru saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya. Ini dia ketika kita menghadapi murid yang bermasalah ya, tahapan-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, mungkin Pak Rustam pernah mendapatkan di bangku kuliah ini ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tadi yang Pak Lataru sampaikan, yang pertama menstabilkan identitas ya, menanyai dulu kronologinya. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru ketika ada murid yang bermasalah, kita meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu memang salah. Ya, seperti itu. Misalnya dia tadi
misalnya si Tommy tadi ya mengambil paksa makan siang dari temannya karena dia tidak membawa bekal. Bagaimana kita memvalidasi atau meyakinkan Tommy bahwa tadi memang salah, walaupun mungkin dia tadi karena mau senang, iseng-iseng ya. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah bagaimana si anak tadi mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Biasanya seperti itu. Ini adalah tindakan ketika kita menemukan murid yang bermasalah. Nah, contohnya ini ya, menstabilkan identitas. Salah ketik ini. Yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Misalnya kita mengatakan kepada siswa, memang seperti itu. Pak guru juga dulu pernah begitu. Tapi, ada tapinya ya. Seperti itu, untuk menstabilkan identitasnya dulu. Ya, atau apa kira-kira bahasanya yang mudah menstabilkan identitas? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat. Memberikan contoh itu teman kita yang berhasil, yang memang ada nakal yang kita bawa pada diri kita. Iya. Tapi kenyataannya berhasil setelah dia berubah. Iya. Ya seperti contoh ada saya punya teman malas ke pasar terus, yang pada akhirnya sekarang malah dia jadi berhasil. Iya. Itu juga tidak kelas karena itu berat. Ya gitu. Tapi alhamdulillah dia berhasil dengan hal itu. Mungkin motivasi itu tidak bisa dikatakan sama kita. Iya. Supaya dia juga Iya, betul sekali Pak. Jadi menstabilkan identitas itu adalah mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah bersikap baik pada diri sendiri? Ya, kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali atau mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah ini dia ya, kalau ada yang kita masuk pada validasi tindakan yang salah, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya Tommy tadi ya, kita cari tahu apa alasannya dia. Kalau ternyata alasannya apa tadi yang bukan, yang tidak menunya itu terus, ya ada tadi ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Misalnya tadi dia bosan dengan bekalnya, apakah itu penting kira-kira? Mungkin dia akan menyampaikannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain. Kemudian maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini dia. Misalnya tadi si Tommy mengambil bekal temannya ya, karena tadi si Tommy bekalnya dari rumah tidak pernah berganti menunya. Maka ditanyakan ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ini kalau di dalam kelas ya, misalnya menjaga keamanan kelas, menjaga kenyamanan ya, dan sebagainya. Ya baik Bapak Ibu, jadi
demikian tadi diseminasi budaya positif yang telah kita lalui bersama, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin dari Bapak dan Ibu bisa menceritakan apa hal yang Bapak Ibu sudah dapatkan pada kegiatan kita hari ini, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan peristiwanya, kemudian hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mungkin apa yang bisa setelah didapatkan tadi, apa yang bisa diterapkan. Ya, mungkin Pak Rustan, silakan. Mungkin kemarin sedikit Pak, tidak kena kamera. Di tengah ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Hajar sudah memberikan kesempatan kepada saya memberikan sedikit pendapat saya tentang apa yang disampaikan barusan. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, ini luar biasa ya, karena memang saya juga sebagai seorang guru yang mungkin belum berpengalaman, ya masih jauh lah dari kata pengalaman yang baik itu. Jadi dari apa yang kita sampaikan barusan ini, saya rasa cukup bagus sekali untuk kita terapkan dalam kondisi pembelajaran seperti yang sekarang untuk kedepannya nanti. Kenapa? Karena mungkin selama ini saya juga ada salah ya, ketika misalnya menangani suatu masalah. Ketika misalnya saya menangani suatu masalah atau masalah yang tadi sempat kita bahas bersama, ya, jadi penanganannya itu mungkin tidak seperti ini. Tapi mungkin ke depannya, karena impact atau imbas dari apa yang disampaikan sama Pak Rajab, itu bisa saya lakukan untuk perbaikan terhadap penanganan terhadap masalah-masalah siswa yang kita temui di lingkungan sekolah. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih. Ini sekedar curhatan dari saya untuk Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi saya sendiri juga sebelum ikut calon guru penggerak, yang itu kebutuhan dasar manusia itu yang saya belum pahami. Ya, setelah ikut baru saya mulai paham, karena selama ini kalau masuk di kelas, ya taunya hampir satu kelas ini sama semua. Ya, padahal ternyata memang sebagai seorang guru kita harus tahu kebutuhan dasar manusia ini, sehingga ketika masuk dalam kelas kita mulai cari tahu, oh si ini seperti ini, si ini seperti ini, sehingga ketika ada masalah kita bisa menanganinya dengan cara yang seperti tadi ya, segitiga restitusi. Karena selama ini kalau ada yang bersalah kita langsung boy. Ya, padahal mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang ada pada dirinya yang tidak terpenuhi. Ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, dari Ibu silakan yang ingin memberikan tanggapan atau refleksi. Pak Masri silakan. Silakan Pak Masri. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Guys. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau Pak Ustadz tadi bicara tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin saya lebih ke keyakinan kelas ya. Karena dimana mungkin kita lihat di kelas kita ini, mungkin masih ada kelas yang belum ada ini keyakinan kelasnya. Mungkin yang ada sekarang itu baru peraturan kelas, dimana peraturan kelas itu muncul dari wali kelas sendiri. Yang seharusnya ketika kita bicara keyakinan kelas, maka itu berdasarkan kesepakatan bersama dari guru dan murid. Mungkin dengan adanya
pemaparan dari rekan kita tadi Pak Yus Rajab, mungkin ini bisa memberikan satu ide bagaimana agar di semua kelas ini bisa ada keyakinan kelas yang dimana itu hasil kesepakatan antara wali kelas dengan murid, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa ini karena kebutuhan dasar mereka itu sesuai bisa terpenuhi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Masri. Jadi sedikit informasi bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat kertas kecil, ya, kemudian dibagikan ke setiap siswa. Kira-kira ketika belajar di dalam kelas, kebutuhan apa yang dia inginkan. Ya, kemudian nanti kita bisa menyaring, karena dari mungkin 30 orang mungkin ada beberapa yang sama. Nanti kemudian kita bahas kembali, yang ini kira-kira kata-katanya, kata yang positif apa untuk kita tulis di keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Ya, silakan Pak, masih ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah saya mendengar penjelasan tadi, saya sendiri sudah mau pensiun jadi guru. Masya Allah. Ya, ternyata yang biasa seperti itu sudah tidak, ini sudah bagus, sudah terstruktur. Hanya ada hal lain yang saya mau sampaikan di luar dari ini. Ya, prinsip saya bahwa wali kelas itu adalah orang tua yang paling dekat di sekolah ini. Oleh itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi kebutuhan dasar. Kalau kita lihat siswa itu, ya tempat duduknya itu ada kalanya kendati bermasalah kita biarkan saja. Di antara lain ada yang duduk berdekatan, kendati tidak saling cocok. Kemudian ada yang mungkin kebutuhan penglihatannya nggak bisa jarak jauh, kita biarkan karena dia mungkin mengambil bangku itu terlambat. Yang seharusnya seperti itu dikasih dulu depan, atau mungkin karena dia rabu sebelah, ya ini diperhatikan berdasarkan pengalaman saya saja. Ya, karena wali kelas mungkin yang atur supaya terarah, jangan semuanya kita berpindah. Ya mungkin ada siswa itu berdekatan dengan ini tidak cocok, atau bersamaan dengan ini malah mereka ini saling mengharap atau bagaimana. Itu yang saya sampaikan. Ya, kemudian berikutnya, ya saya sendiri dulu memang pemarah juga, saya punya darah ya naik sampai 190. Kalau saya ada saya ikuti mungkin saya langsung ke. Ya, olehnya itu yang pertama kita lakukan, ya, saya sendiri kalau sudah menuju ke kelas, yang pertama saya lakukan itu saya berniat tidak akan marah. Apapun yang terjadi, ya, mungkin itu kita terapkan. Ya, kita niatkan memang tidak akan marah. Ya, kemudian yang berikutnya dengan tidak akan marah ini biasa kalau guru matematika biasa bawa mister besi atau hindari. Ya, karena kita ini manusia, jangan sampai emosinya kita, apalagi masih muda, saya sendiri juga emosinya merasa murid itu tidak ada yang benar. Kalau saya sudah masuk terlambat itu kamu salah. Saya tidak memahami bahwa siswa ini ada masalah di rumah, atau dia bantu orang tuanya, atau bagaimana keadaan di rumahnya. Saya langsung veto bahwa kamu salah. Ini mungkin harus kita perhatikan. Ya, kemudian yang berikutnya lagi, ini forumnya mungkin, apalagi saya sudah mau pensiun. Ya, saya kan 2 jam kalau mata pelajaran PPKN, matematika 4 jam. Olehnya itu kalau saya memberikan tugas sama dengan beratnya matematika, artinya tiap hari atau tiap minggu, matematika juga tiap minggu, itu tidak adil sebenarnya. Yang 2 jam itu berarti kalau matematika tiap minggu dia berikan tugas, saya harus 2 minggu memberikan tugas atau bagaimana dikondisikan. Karena kalau semua guru memberikan tugas, mungkin yang muncul tadi ada kebosanan, tidak ingin ternyata sekolah itu.
Bukan main 12 mata pelajaran, semua ada tugasnya. Sementara di rumah juga dia dituntut waktunya untuk membantu orang tua. Ya olehnya itu harus kita pikirkan. Ya kendati mungkin kita ini mau melangkah kepada peningkatan akademik, tapi kenyataannya yang lebih penting selama saya menjadi guru sudah mau pensiun sudah 27 tahun. Saya lihat itu memang karakter. Ya, karakter itu penting, dimana saja dilakukan bisa menyesuaikan diri. Artinya kedewasaan dalam bertindak. Ya. Mungkin akademik juga perlu, tapi yang paling kita utamakan itu karakternya. Artinya seperti tadi saya bersyukur ternyata tidak boleh kita menggunakan kata jangan, dilarang dan lain sebagainya. Ya, karena biasanya itu kalau di rumah juga kata-kata yang kasar, bahkan kita punya anak saya dengar biasanya kata-kata anjing apa segala macam keluar, itu sebenarnya tidak bagus dalam posisi apapun. Ya yang seperti itu tidak bagus. Ya saya sendiri juga jadi guru dulu, karena saya punya guru matematika. Ya, saya tidak sebut namanya karena juga tidak tahu. Ya saya perhatikan itu dia sudah umur tua, keluar kata-kata yang tidak bagus. Ya, sebenarnya tidak bisa itu, karena anak-anak itu dia ikut-ikut. Saya lihat biasa muncul nama binatang yang tidak bagus namanya. Ya, ini mungkin dari lingkungannya, boleh itu di sekolah kita hadir. Saya kira itu saja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya dan arahannya, bimbingannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Latari. Ya, jadi tadi ada usul ya dari Pak Lataru untuk Bapak Ibu wali kelas ya, karena kita sudah belajar kebutuhan dasar manusia ya, tadi mungkin memang kita perlu mencari tahu di dalam kelas itu keadaannya seperti apa ya. Karena tadi ada pengalaman, ada yang tidak nyaman dengan teman sebelahnya, itu tetap disandingkan. Ada juga yang mungkin penglihatannya tidak bagus, tapi karena terlambat mendapat kursi akhirnya tidak dipindahkan. Nah mungkin nanti ketika kita masuk di kelas, kita memberikan kertas kecil ya, nanti mereka bisa menulis apa sih yang mereka mau, seperti itu, kebutuhan dasarnya apa yang mungkin belum terpenuhi, sehingga ketika belajar dia pasti akan merasa nyaman. Ya, jadi Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang dan ada yang salah. Jadi pada kegiatan saya ini adalah kami calon guru penggerak mengadakan diseminasi selama kurang lebih 1 jam ya, dan insya Allah videonya akan di YouTube, kemudian nanti masuk juga di PMM ya sebagai tindakan aksi nyata. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi kesimpulannya pada kesempatan hari ini adalah mari kita mulai untuk menanamkan keyakinan kelas ya, sehingga budaya positif itu bisa terbentuk. Kemudian tadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa berada di posisi kontrol nomor 3, 4, dan 5 ya. Kita usahakan untuk tidak berada di posisi nomor 1 ya. Kalau tidak bisa di nomor 1 ya nomor 2 dulu ya. Karena tadi ya, sebagai seorang guru kita harus tahu kebutuhan dasar dari murid yang kita ajar, sehingga kita bisa mengetahui strategi dan metode ketika kita masuk mengajar. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah mau hadir untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkah, dan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.